Sehebat apapun, sebesar apapun kapasitas mesin, dan sepowerful apapun sebuah motor produksi massal, kenapa kecepatannya hanya mentok di angka 300 km per jam saja? Mungkin sobat di sini ada yang bertanya-tanya akan hal itu. Kita semua tahu bagaimana ganasnya Honda CBR 1000 Triple R Fireblade. Kita juga tahu gimana hebatnya performa Yamaha YZF R1. Kita juga paham betapa mengerikannya power Kawasaki ZX-10R, Suzuki GSX-R 1000, ataupun motor-motor kencang dari Ducati Panigale series. Lantas pertanyaannya, mengapa semua motor itu hanya memiliki top speed mentok di angka 300 km per jam saja kala diajak ngebut? Jawabannya adalah motor yang satu ini sob, Suzuki Hayabusa. Nah lo, kok malah tersangkanya Suzuki Hayabusa? Memangnya ada apa? Yaps, pada era tahun 90-an lalu, banyak produsen sepeda motor yang berlomba-lomba menciptakan superbike atau malah hyperbike produksi massal untuk menjadi yang terkencang di muka bumi. Diawali dengan Kawasaki, yang dianggap memiliki motor produksi massal terkencang di dunia kala itu, yaitu Kawasaki ZX-11, atau biasa disebut juga sebagai Kawasaki ZZR 1100. Yang di sekitaran tahun 1996, diangkat menjadi yang tercepat dengan raihan top speed mencapai 283 km per jam. Nah, sesama dari pabrikan Jepang lainnya, yakni Honda, tak mau kalah dengan menciptakan tandingannya dengan menghadirkan CBR 1100XX Super Blackbird pada tahun 1997 dan langsung mengasapi ZX-11 dengan kecepatan mencapai 306 km per jam. Dan juga sekaligus mengkudeta ZX-11 sebagai motor produksi massal terkencang di dunia. Di sini Suzuki juga akhirnya turun tangan dengan menghadirkan sang legend Hayabusa pada tahun 1999 dengan mesin yang lebih besar, yakni mencapai 1340 cc, dan langsung menciptakan rekor baru dengan kecepatan antara 312 sampai dengan 316 km per jam, yang otomatis menjadikannya sebagai motor produksi massal terkencang sejagat raya kala itu. Dan tak mau dipecundangi, Kawasaki pun terus melawan dengan akan menghadirkan penerus ZX-11 dengan nama ZX-12R dengan mesin berkapasitas lebih besar. Dalam beberapa kali pengujian, mereka mengklaim kalau motor ini mampu melesat mencapai kecepatan 321 km per jam. Dan Kawasaki pun sumringah karena impiannya untuk mengasapi Suzuki Hayabusa pun akan segera terwujud. Namun di waktu yang bersamaan, rupanya kehadiran Hayabusa dengan speednya yang edan ini membuat para pemerintah di benua Eropa sana ketar-ketir soal faktor keselamatan di jalanan raya. Terlebih jika para pabrikan terus berlomba-lomba menciptakan motor yang lebih kencang lagi. Hingga akhirnya mereka dan para pejabat tinggi para pabrikan mengadakan rapat tertutup dan membahas soal ini yang menghasilkan peraturan tidak tertulis bahwa motor produksi massal sebesar apapun kapasitas mesinnya hanya dibatasi speednya mentok di angka 300 km per jam saja. Yang mana perjanjian ini lalu dikenal sebagai Gentleman's Agreement. Maka dari itulah sampai saat ini, banyak superbike ataupun hyperbike keluaran terbaru sekalipun, top speednya hanya mentok di angka 300 km per jam saja. Nah, yang paling kasihan adalah si Kawasaki sob, dengan ZX-12R-nya, yang tadinya akan menjadikan motor produksi massal terkencang di dunia, dengan 321 km per jam, harus gagal sebelum di launching karena adanya aturan ini. Sehingga mau nggak mau, motor ini pun dikebiri speednya hanya mentok di angka 300 km per jam saja. Maka dari itulah Hayabusa yang sampai saat ini di mata orang dinilai sebagai motor massal terkencang di dunia. Lalu gimana dengan Kawasaki H2R yang katanya bisa mencapai 400 km per jam? Berarti Kawasaki melanggar aturan ini dong. Untuk H2R beda lagi sob, sebab aturan yang dibuat tadi adalah motor massal yang legal di jalanan umum. Sementara H2R adalah motor khusus di sirkuit, jadi nggak ada larangan dalam batas kecepatannya. Nah, H2R yang versi street legalnya pun juga ada, dan kecepatannya juga mentok di angka 300 km per jam saja, yang diberi nama Kawasaki H2 tanpa R. Akan tetapi beberapa pabrikan juga ada yang melanggar aturan tak tertulis ini. Misalnya pada tahun 2007, produsen motor asal Italia MV Agusta mendobrak kesepakatan tersebut dengan membuat F4R 312. Kode 312 untuk menunjukkan kalau motor ini bisa mencapai kecepatan di 312 km per jam.
Lalu juga majalah Cycle World melaporkan kalau BMW S1000RR bisa mencapai kecepatan di 303 km per jam pada tahun 2012. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau speed motor dibatasi hanya mentok di 300 km per jam saja, kenapa para pabrikan motor saat ini terus berinovasi, menciptakan motor yang lebih powerful? Apa gunanya? Toh juga kecepatannya paling mentok di 300 km per jam saja. Ini adalah hal yang berbeda sob. Mencapai kecepatan 300 km per jam mungkin akan dengan mudah didapatkan oleh motor-motor canggih saat ini. Akan tetapi akselerasi dan sensasi berkendara lah yang akan lebih menyenangkan jika mesinnya lebih powerful. Jika dahulu 300 km per jam didapatkan di trek yang panjang dan waktu akselerasi yang lebih lama, maka pada motor-motor baru saat ini akan lebih mudah dan cepat dalam meraih kecepatan segitu. Belum lagi jika motor tersebut punya rencana untuk dijadikan sebagai motor balap, tinggal buka limiternya dengan beberapa modifikasi, auto jadi super ngebut motor. Makanya, meski speed dibatasi, namun para pabrikan akan terus berinovasi, menciptakan yang terbaik terhadap motor-motor mereka.